Pemilihan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disampaikan oleh saya sendiri, Lausi Frida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah dan para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para undangan dan hadirin lainnya. Merdeka! Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mengingat berbagai limpahan nikmat-Nya bagi kita sekalian, dan semoga berkelanjutan berikut limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Yang terhormat pimpinan rapat, PJ Gubernur dan hadirin peserta rapat. Berikut ini kami sampaikan pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Raperda tentang RAPBD perubahan tahun anggaran 2023. 1. Terkait penurunan APBD tahun anggaran 2023. Sebagaimana yang kita ketahui, rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta 2023 akan turun kurang lebih 5 triliun rupiah dibandingkan APBD 2023. Rancangan APBD DKI Jakarta 2023 yang telah disepakati adalah 78,72 triliun rupiah. Angka ini turun dibandingkan APBD 2023 sebesar 83,78 triliun rupiah atau sekitar 6,04%. Dari sisi pendapatan pun akan mengalami penurunan sebesar 6,12% menjadi 69,83 triliun rupiah. Hal ini tentu akan berdampak banyak kepada program-program yang harus mengalami penundaan karena menurunnya APBD 2023. Apa kendala yang terjadi? Mohon penjelasannya. 2. Permasalahan penyaluran pangan murah. Dari pengamatan kami di lapangan, terdapat permasalahan dalam program penyaluran pangan murah. Sumber permasalahannya adalah Dinas KPKP. Dari temuan kami, ada masyarakat yang terpaksa menunggu dari jam 1 malam hanya untuk mendapatkan nomor. Mereka menunggu sampai subuh, sementara distribusi sudah tutup pada jam 10. Perlu direnungkan, kenapa kondisi ini bisa terjadi? Saat ini, cita Pemprov DKI Jakarta terhadap masyarakat kurang mampu tampak kurang baik. Dulu distribusi berjalan dengan lancar, namun sekarang tampak semrawut. Kami meminta kepada Pemprov untuk menambah titik distribusi agar tidak terjadi penumpukan dan masyarakat bisa terlayani dengan baik. Selain itu, kami juga meminta kepada Pemprov untuk membuat mekanisme pengganti nomor urut sehingga warga tidak perlu harus mengantri dari dini hari untuk mengambil nomor urut. Harusnya kita yang berada dalam posisi lebih kuat membantu mereka yang lemah. Namun realitanya kita malah membuat kehidupan mereka semakin sulit. Mohon penjelasannya. 3. Terkait permasalahan dasawisma. Kita berharap RAPBDP 2023 ini bisa membantu mengatasi kemiskinan ekstrim. Tentu ini harus diiringi dengan tindakan yang tepat. Kami melihat ada hal yang perlu dievaluasi terkait data dan aplikasi dasawisma. Saat ini, pembaruan data dalam aplikasi tersebut hanya dilakukan setiap 6 bulan. Sebaliknya, Ketua RT mampu memperbarui data setiap hari, seperti saat ada penduduk yang meninggal. Jika hal ini berlanjut, tentu akan ada ketidaksesuaian data antara RT dan dasawisma. Selanjutnya, mengenai link DTKS yang dibagikan kepada masyarakat, bagaimana jika ada keluarga miskin yang tidak bisa mengaksesnya? Apa solusinya? Kami menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta
memastikan data di dasar Wisma disinkronkan dengan DTKS. Dengan begitu kita dapat dengan mudah mengetahui siapa yang berhak menerima bantuan seperti KJP atau Kartu Lansia Jakarta. Memanfaatkan digitalisasi harusnya membuat proses ini menjadi lebih efisien. Kami berharap ada pemeriksaan ulang untuk mengetahui apakah data yang ada masih relevan atau tidak. Informasi di lapangan bahwa aplikasi tersebut tidak dapat diperbarui kecuali setiap 6 bulan. Hal ini tentu menjadi hambatan, terutama jika ada penduduk yang pindah, meninggal, atau mengalami perubahan status ekonomi. Mohon diperhatikan masukan ini. 4. Penataan pemukiman kumuh. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai harus terus berjalan dan ditingkatkan kapasitasnya. Kami juga meminta Pemprov tidak hanya fokus pada pembangunan sarana dan prasarana saja, namun juga menyentuh aspek memperbaiki rumah warga yang sudah ada. Selain itu, kami juga meminta Pemprov untuk memprioritaskan aspek legalitas dari pemukiman kumuh yang akan dan sudah dibenahi, sehingga mereka bisa mendapatkan jaminan legalitas atas tanah yang mereka tempati. Untuk hal ini kami meminta Pemprov untuk senantiasa berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional. Mohon diperhatikan masukan ini. Yang terhormat, pimpinan rapat PJ Gubernur dan hadirin peserta rapat. Demikianlah pemandangan umum ringkas ini disampaikan. Hal-hal lain yang bersifat detail dan teknis akan disampaikan pada rapat kerja pembahasan melalui alat kelengkapan Dewan bersama eksekutif daerah. Kami meminta agar penurunan postur anggaran ini tidak mengorbankan pelayanan publik, karena melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya merupakan kewajiban kita bersama. Berkaitan dengan berkurangnya anggaran dalam RAPBD perubahan tahun anggaran 2023 ini, kami meminta Pemprov DKI Jakarta tetap mengedepankan pemenuhan program-program prioritas seperti penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, penanganan sampah, dan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dengan penciptaan lapangan pekerjaan serta UMKM. Terima kasih atas kesempatannya dalam forum terhormat ini, atas perhatian dan tanggapan PJ Gubernur dan hadirin peserta rapat. Yang terhormat, pimpinan rapat, PJ Gubernur atau pejabat gubernur dan hadirin peserta rapat, izinkan kami menyampaikan 1-2 bait pantun sebagai penutup. Burung kutilang di balik kota, berwarna merah indah merona. Selamat siang warga Jakarta, semoga selalu aman dan sejahtera. Pergi ke Priuk beli kue Haji Mama, pulangnya ke stasiun nebeng kereta barang. Walaupun anggaran harus kita hemat, jangan sampai pelayanan ke masyarakat berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 13 September 2023, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Gembong Warsono, SIP MM, Sekretaris Dwi Rio Sabodo, SEMM. Merdeka!